Assalamualaikum, balik lagi di channel Pupu Otomotif. Jadi kali ini kita akan mereview sebuah motor bebek 2 tak yang tergolong banyak sekali peminatnya, dan bisa dikatakan di tahun-tahun sekarang motor ini sedang banyak dicari karena selain untuk spare partnya masih tergolong banyak dan harganya juga tidak semahal Satria untuk spare partnya. Nah, jadi gini, diharapkan dari video ini bisa memberikan referensi bagi teman-teman yang ingin merestorasi atau membangun motor F1 ZR, misalkan dari bahan dari nol, kira-kira konsepnya yang bagus itu seperti apa, terus kisaran harganya berapa, nanti kita bahas di video kali ini. Nah, saya kasih tahu dulu, untuk motor ini sebenarnya ini tergolong ke tahun tua, karena untuk tahunnya sendiri ini adalah F1 ZR tahun 97, dan ketika itu kondisinya belum seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat kondisi sebelum direstorasi, saya tampilkan fotonya. Nah, jadi untuk awal-awal yang kita kerjakan itu bagian rangka dulu dicek apakah ada yang karat atau korosi. Jika ada yang karat, saya sarankan lebih baik dilas terlebih dahulu dengan posisi mesin sudah turun, berarti tinggal rangkanya saja. Selanjutnya setelah kalian las rangka, barulah masuk ke tahap pengecetan. Pengecetan bisa dimulai dari mengecat rangka, selanjutnya bagian blok mesin, arem, dan sok depan. Nah, itu saja dulu. Nanti barulah kalian cari tuh konsep motor ini mau pakai stripping model apa. Nah, karena untuk stripping harus disesuaikan dengan warna bodi. Jadi ketika mau mengecat bodi itu harus ditentukan dulu kira-kira kita mau pakai stripping konsep seperti apa gitu. Seperti ini kan strippingnya kuning nih. Nah, baru di catnya juga di konsep kuning silver seperti itu. Jadi di dalam modifikasi atau restorasi itu harus ditentukan dulu kita itu konsepnya seperti apa. Nah, seperti itu. Barulah kita mulai masuk ke tahap-tahap yang sekiranya perlu kita upgrade. Misalkan bagian mesin, kita bisa lakukan pengecekan sekalian porting harian saja, itu sudah cukup, maksudnya agar si performa dari mesin top gitu. Selanjutnya barulah ke kaki-kaki kita lihat sok belakang, misalkan perlu diganti, sok depan perlu diperbaiki, di ribon silahkan gitu. Kita mulai bahas spesifikasi dari Yamaha F1 ZR ini. Nah, posisinya dulu itu memang dari bahan, otomatis untuk velg dan piringan kita membeli baru. Di sini kita gunakan velg model Virosi yang palang 6 lurus seperti ini. Nah, di sini diberi warna putih karena untuk menyesuaikan dengan bodi. Selanjutnya di sini kita gunakan juga piringan lebar, ukuran diameter 310 kalau nggak salah, apa 350 lah. Pokoknya ini piringan lebar. Dan untuk kaliper atau kepala babi ini masih menggunakan original. Dan untuk kepala babi Yamaha F1 ZR tahun tua ini memang bentuknya sedikit besar seperti ini. Ini ori. Selanjutnya untuk bagian depan, nah di bagian depan kita ganti mika menggunakan yang baru agar pencahayaan bisa keluar, tidak terhambat oleh mika ini. Nah, ini baru. Untuk lampunya juga kita gunakan yang LED supaya lebih bagus penerangannya. Dan motor ini kelistrikannya masih jalan semua, baik itu lampu sen, lampu utama, lampu belakang masih jalan semua. Dan untuk master rem
ini menggunakan master rem original, masih yang original. Baru setelah itu kita memikirkan juga untuk ban. Nah, ban di sini kita menggunakan yang standar-standar saja, tapi untuk tampilan tergolong bagus. Terlihat seperti donat bulat. Di sini menggunakan merek Primac dan ukuran yang digunakan adalah 90/80. Nah, saya ingatkan untuk teman-teman yang ingin menggunakan ban agar terlihat lebih bulat, jangan menggunakan ukuran 80/90, karena itu akan membuat tampilan ban lebih mengotak. Yang bagus itu ukuran 90/80. Nah, ini untuk ban motor ini depan belakang disamakan, ukurannya menggunakan 90/80/17 karena ini ring 17. Untuk harganya sendiri Primac itu kisaran 200 untuk satu buah ban. Kalau dua berarti 400 gitu. Ya lumayan ketika kita memang tidak sanggup membeli Pirelli atau IRC pasti 2, bisa menggunakan Primac yang model ini. Ini tampilannya oke. Lanjut ke bagian samping. Nah, untuk bagian samping, bagian mesin ini sudah dicat, tapi konsepnya original, warna original. Dan untuk spesifikasi mesin tidak banyak yang dirubah. Ini hanya menggunakan porting harian. Selanjutnya untuk bagian knalpot, ini knalpot original dari F1 ZR, hanya dibobok saja. Nanti di akhir video kita tes suaranya seperti apa. Selanjutnya ini shockbreaker custom diganti, bukan original. Dan untuk bagian pelek masih sama, menggunakan pelek racing Pirossi yang palang 6 lurus gitu. Selanjutnya samping, ini tergolong jarang lampu behel ini untuk posuan, apalagi ini yang ori nih, masih ada emblem F1 ZR seperti ini. Coba di shoot. Nah, seperti ini masih tergolong jarang karena untuk F1 ZR yang tahun muda itu tidak ada emblemnya itu. Selanjutnya banyak yang nanya pasti di bagian gear belakang. Di sini menggunakan ukuran 428/39, ukuran 39. Dan untuk gear depan menggunakan gear 14. Untuk depan gear 14, standar ya, standar motor. Nah, mungkin itu saja untuk spesifikasinya karena memang tidak banyak yang dirubah. Jadi intinya gini, ketika kita modifikasi itu usahakan jangan terlalu rame, tapi ya istilahnya enak dipandang gitu. Tidak mesti head on, semampu kita saja, yang penting bisa menyesuaikan budget dan konsep harus jelas gitu. Jadi jangan asal modif, kita rancang-rancang terlebih dahulu bentuk dan konsepnya seperti apa. Dan menurut saya ini merupakan modifikasi yang bagus lah, istilahnya tidak terlalu mahal tapi untuk tampilan juga oke gitu. Enak lah untuk harian spesifikasi seperti ini gitu, karena kita ngejarnya bukan untuk balap tapi lebih ke harian dan touring gitu. Ini sudah enteng tenaganya. Dan ini terakhir yang perlu saya sampaikan untuk bentuk jok ya. Ini memang terlihat sederhana tapi ini mempengaruhi penampilan motor gitu. Jadi kalau ada yang nanya ini model jok bentuk apa, ini kalau di kita itu disebutnya papas model perahu
perahu. Jadi bagian depannya seperti ini, dan biasa kalau motor road race itu bentuk joknya seperti ini. Ini gunanya agar tidak licin ke depan gitu. Meskipun sederhana, tetap ini mempengaruhi tampilan motor, baik itu di F1 ZR, Satria, apalagi RE King. Beda jok, beda konsep. Jok misalkan standar, jok yang belakangnya ekstrim bisa disebut biang kerok kayak gitu. Jok itu pokoknya berpengaruh lah. Bagi teman-teman wilayah Raja Galuh, Majalengka yang ingin restorasi 2 tak, bisa menghubungi bengkel DJRT nanti saya sertakan linknya di bawah. Teman-teman bisa kontak langsung, karena motor ini garapan dari bengkel DJRT gitu. Di sana pokoknya teman-teman bisa sharing, nanya-nanya spare part, misalkan mau restorasi dari nol, bisa di sana gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.